kamu sehari kok tidak membuat konten tentang kebaikan atau tentang hal untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ikut berdosa. Bahkan saya juga ikut termasuk berdosa. Sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana jenengan? Alhamdulillah khair insyaallah. Keluarga sehat di rumah Ustaz? Pangestunipun alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarganya di beberapa tempat soalnya. Di sini tinggal berdua saja. Oh gitu. Anak-anak udah nggak di sini Ustaz? Ya semua sudah ya. Yang paling kecil itu ada 2 yang masih belajar. Selebihnya ada yang sudah berkeluarga, ada yang juga yang belum, tapi tidak satu rumah di sini. Oh, berarti tinggal berdua sama istri aja di sini, Ustaz? Betul. Ya. Kayak pengantin baru jadi. Walaupun udah lama tapi seperti pengantin baru terus. Itu yang penting malah Ustaz ya. Alhamdulillah. Walaupun pernikahan udah menjelang lama, tapi rasanya pengantin baru terus. Biasanya orang baru nikah udah kayak pengantin lama, Ustaz. Walaupun kadang juga merasa kesepian juga. Oh iya, memang kehadiran keutuhan dalam keluarga termasuk anak dan istri itu memang kalau udah ngumpul menjadikan keberbahagiaan yang tersendiri gitu. Soalnya juga sudah ada cucu tapi jauh di luar Jawa. Yang di mana? Yang di Palembang. Anak pertama itu menikah dapat orang Palembang. Ini sudah ada 3 cucunya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Iya. Terus tua. Tapi nggak kelihatan kok tuanya. Ya mungkin karena aktivitas sehari-hari ya dakwah itu kali ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, pengen ngobrol-ngobrol karena lama udah nggak jumpa, dan ini untuk perdananya di di FKM TV Semarang ya tentunya. Kalau nggak FKM Semarang Official YouTube-nya. FKM TV punya Ustaz. Oh, iya. Ada program baru sebenarnya, kami ada program Sapa Ustadz. Kalau dulu kan Sapa Aktivis, kita ubah menjadi Sapa Ustadz, yang biasa ngisi di parkiran dakwah ataupun yang di lainnya. Alhamdulillah pada kali ini bisa bertemu dengan jenengan, ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja Ustaz. Yeah. Semoga menambah wawasan untuk kita semua yang ada di sini gitu ya, ataupun para penonton barangkali. Gini Ustaz, selain dakwah mungkin kegiatan jenengan apa aja Ustaz? Saya ya itu tugas pokoknya itu dakwah. Dakwah, iya. Yang lainnya kan tugas-tugas sampingan jadinya. Ya, sebagaimana kita yang ada di sini, kita sedang berada di tempat tinggal saya, ya, walaupun bukan rumah sendiri, tapi ini tempat tinggal yang sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha. Sembari monggo, silakan sembari diminum. Iya, mumpung Semarang aja, cuacanya panas, saya es Ustaz. Ya. Saya sudah sepuh, nek mau nge-es terus kayaknya gimana? Ya, bismillah. Ini kami ada warung makan ayam bakar Bang Thoyib Wong Simo, ya, karena istri saya itu orang Simo Boyolali. Kemudian Bang Thoyib itu kakaknya istri. Ada Bang Thoyib Wong Simo 1 di Gedawang, dan ini yang kedua, ya. Hanya sekedar menggunakan nama saja, ya, karena ya memang bersaudara begitu saja. Ada. Saya kira Bang Thoyib yang lama nggak pulang-pulang itu. Udah pulang sekarang, Bang Thoyib. Udah pulang. Udah berapa lebaran ini udah pulang. Ya, ada yang jelas kalau menu utama ayam bakar, ada juga bebek, ada soto. Sotonya khas Boyolali karena istri saya orang Boyolali. Kalau saya sendiri aslinya sih Ngawi. Ngawi. Asli saya dari Ngawi. Mohon maaf, mungkin Ngawi bisa nyampe Semarang dulu gimana ceritanya? Nah, itu. Apalagi bisa jadi ustadz, sebagai pendakwah atau mengajak orang untuk kebaikan, dan juga di rumah atau di tempat tinggal untuk saat ini udah ada usaha ayam bakar Bang Thoyib ini. Itu bisa sedikit cerita itu pengalaman buat teman-teman nanti Ustaz. Kalau memang saya asli Ngawi, kelahiran Ngawi, kemudian ketika SD, SMP pindah ke Magetan, SMP, SMA di Magetan, kemudian setelah lulus SMA itu merantau ke Semarang.
Di sini ada 2 bulik yang saya ikut di salah satu bulik tersebut. Disitulah awal mula saya merantau. Dari situ ya sempat bekerja sebagai buruh pabrik, ya juga pernah jadi sales kacamata, pernah jualan handphone. Tapi di sela-sela itu bagaimanapun seorang muslim kan wajib untuk mencari ilmu. Maka saya juga alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, sehingga kelunturan, maksudnya disitulah saya mendapatkan banyak ilmu. Walaupun kalau ketika dulu di kampung ya diniyah biasa di kampung, dan di kampung itu kalau dulu kan memang kalau sore habis maghrib itu kayak menjadi sebuah kewajiban anak-anak itu ngaji ya. Nanti ada lagi ya kayak sekolah diniyah, nanti ada ya sebenarnya itu. Saya juga banyak mendapatkan ilmu ketika di kampung itu, sehingga ada basic dalam artian ketika sudah mendapatkan tambahan-tambahan lagi ketika beberapa kegiatan di Semarang ini ada mengikuti kajian-kajian, alhamdulillah mendapati jamaah-jamaah pengajian, akhirnya di situ. Terus kemudian juga tentu ditambah membaca buku tentunya. Ya itulah akhirnya saya jadi di Semarang ini. Akhirnya karena saya juga mempunyai istri di Semarang ini, berkeluarga di sini, alhamdulillah. Ya memang fenomena yang mungkin benar-benar bisa dirasakan sekarang sama zaman dulu beda Ustaz ya. Untuk ngaji-ngaji anak-anak itu suasananya, baik cara pengajarannya itu berbeda dengan cara pengajaran sekarang. Itu menurut jenengan kira-kira lebih efektif yang dulu atau yang sekarang? Kalau sekarang itu mungkin udah banyak metode-metode yang berkembang luar biasa, cuma tantangannya besar juga Ustaz. Betul. Seperti gadget lah, temennya atau bagaimana. Sedangkan dulu ya apalagi masanya jenengan ya waktu kecil atau muda itu fokus dalam belajarnya benar-benar luar biasa sampai penekanan dari orang tua seperti itu. Barangkali jenengan bisa minta pendapat aja Mas aja. Minta pendapat kira-kira itu lebih efektif bagaimana untuk perkembangan zaman pada hari ini. Zaman kita memang berbeda dengan zaman orang sekarang. Apalagi ketika dulu saya waktu masih kanak-kanak, rumah juga belum ada listriknya. Kalau ngaji harus pakai petromak atau pakai lampu teplok itu di masjid ya. Dengan instrumen untuk mengajar itu ala kadarnya. Sementara saat ini itu kita sudah disuguhkan dengan berbagai media, disuguhkan dengan berbagai, tapi ya itu tadi memang tantangannya sedemikian rupa. Dan alhamdulillah di sini saya juga ikut terjun. Dalam artian terjun itu bagaimana saya, karena kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu kan mempunyai kewajiban untuk menjadi dai. Sekemampuan kita apapun, sekemampuan kita apapun. Bahkan apalagi kalau dikatakan ustadz gitu, misalkan seperti itu. Saya barusan tadi mendengar ini bukan wejangan ya, sebuah pesan dari Ustadz Syihabuddin. Pernah dengar? Ustadz di Karanganyar di Iskarima. Beliau sempat memberikan pesan kepada ustadz-ustadznya. Sekarang ini, zaman sekarang ini, banyak sekali media sosial ini, kalau garis besarnya yang kalimat yang saya tangkap. Mereka orang-orang jahiliyah memberikan konten tiap hari eksis. Kalau kita kok tidak bisa bukan menandingi ya, dalam artian kita kok tidak ikut cawe-cawe untuk minimal bisa menyeimbangi lah. Kita tidak bisa membuat konten kebaikan, sementara konten jahiliyah itu sangat sedemikian derasnya gitu, dengan berbagai alat dan berbagai dana yang sedemikian rupa. Kita sebagai seorang muslim, apalagi misalkan mengaku dirinya sebagai ustadz, ya harusnya kita harus membuat konten. Dia sampai mengatakan gitu, Nek kamu sehari kok enggak membuat konten tentang kebaikan atau tentang hal untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ikut berdosa. Bahkan saya juga ikut termasuk berdosa. Sampai seperti itu.
Terus akhirnya mewajibkan pada ustaz-ustaznya membuat konten tuh. Dengan ala kadar terus tidak apa-apa. Mungkin sehari 2 hari orang nak sendelok. Tapi mungkin 3 hari ada 1 orang sampai 10 orang. Nanti kalau memang sudah bagus, followernya banyak, itu terus mungkin banyak. Ingat bahasanya Kanjeng Nabi itu pernah memberikan pesan kepada kita bahwa ada seseorang yang dia itu mendapatkan hidayah. Kok itu melalui kita? Itu bagaikan dia itu mendapatkan pahalanya sebagai apa? Unta merah. Masya Allah. Nah, kalau kita konversikan sekarang ya mungkin BMW apa gitu kelas itu loh. Itu kalau 1 orang. Ya kalau banyak orang. Nah, dan apalagi sekarang eranya era digital. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang berusaha itu. Dan saya berusaha dan memohon kekuatan kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan menulis secercah kata fat itu. Makanya saya berusaha bagaimana. Kalau anak-anak sekarang dikon mangkat untuk kajian belum tentu mereka itu ikut. Tapi tiap hari, tiap detik dia tuh memegang ini. Kita lewat itu saja. Walaupun mungkin sekilas awal dia hanya sekitar lewat di berandanya sekali 2 kali. Besok ternyata kok kontennya agak lumayan ya. Kalau di secercah kata fat itu kan ada gambar videonya, kemudian ada tulisannya, dan itu pun kalau ada video tidak terlalu panjang. Di situ videonya cuma 30 detik. Itu kalau seandainya sering tak buatkan menjadi sebuah status. Status WA itu kan. Karena ada orang yang gaptek, mereka itu mendapatkan video bagus, kemudian langsung di-share menjadi status di WA-nya yang durasi 1 menit cuma tinggal setengah menit saja. Nah, saya dibuat aja setengah menit. Jadi seperti itu. Dan itu sudah komplit. Ada gambarnya, ada tulisannya. Tulisan pun itu juga sudah saya buat sedemikian rupa, tidak terpotong kalau dijadikan sebagai status. Gitu. Sekaligus sudah di situ juga saya kasih link channel Telegram. Karena juga alhamdulillah sampai saat sekarang ini saya ada subscriber yang channel Telegram itu 8,4K. 8.000 udah tuh ya? 8.000 yang di Katafat itu? Iya, Katafat yang di channel Telegram. Ya alhamdulillah ini sudah merambah Instagram juga sudah, TikTok karena sekarang kan TikTok mulai merajalela saat ini. TikTok yang misalkan tadi dikatakan jahiliyah kok mereka itu ada panggungnya, dia mendapatkan panggung. Kalau kita tidak memberikan panggung yang baik, nah taruhlah mungkin seketika pas waktu dia melihat TikTok tuh yang buruk-buruk kulinernya seperti itu, kok ada seliweran, ada sebuah TikTok nasihat, nah pas di situ kemudian Allah memberikan hidayah, Masya Allah. Iya betul. Karena memang saat ini itu apalagi TikTok yang paling banyak peminatnya. Betul. Dulu Instagram, tapi sekarang udah TikTok tuh menjadi rating paling tinggi penggunanya baik di Indonesia ataupun dunia. Kita memang kalau ngelihat secara sekilas dari TikTok pun konten-konten yang mohon maaf kurang baik atau buruk banyak. Jadi menjadi memang benar ya, menjadi PR buat kita ini bisa menyampaikan apapun yang penting konten-konten dakwah seperti itu untuk menanggulangi tadi itu ya tadi masalah mungkin kekurangan moral apalagi gitu kan. Tapi biasanya anak muda itu sulit untuk bahkan kalau mereka cari konten yang tidak dia suka itu di skip alah dakwah gitu di skip aja, di scroll tapi nggak merasa pendek. Itu kira-kira gimana ya kan gini, biasanya kalau misalkan seberapa persen pun ya pas dia nyekip itu, sebelum nyekip kemudian dia mungkin pernah ngelihat sekilas saja, karena kan ada misalnya konten-konten video yang ada cuma tulisan sekejap saja, cuma sedikit aja. Saya juga kadang kalau menulis sebuah quote itu kan juga tidak begitu banyak, kadang begitu saya ya udah sak celeramane matane ndelok ibaratnya ngono itu sak begitu. Orang ketika mau nyekip kan pasti dia melihat dulu, baca dulu dia suka atau tidak suka, itu jeglek pas itu kemudian bisa saja. Tapi ada yang biasanya konten-konten dakwah seperti itu dibuat doa, siapa yang tidak nyekip ini semoga urusannya lancar, rezekinya lancar, biar mungkin ya biar tertarik trik-triknya ya. Memang menarik sebenarnya. Karena memang jalan metode dakwah kan nggak harus di panggung ya tentunya ya, di atas mimbar maksudnya. Apalagi kalau sekarang jenengan mau mengumpulkan 100 orang di dalam sebuah majelis.
itu butuh effort seberapa Iya. saat ini. Tapi jenengan dengan ngeklik dan itu sudah banyak yang ada yang banyak request lah. Kalau tentang Katafat, secercah Katafat itu banyak request. Karena kadang begini, saya itu pengen menasihati istriku, saya itu pengen nasihati suamiku, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Saya bisanya pakai status WA saya. Nah, tolong buatkan tentang hal ini. Ada yang seperti itu, ada yang saudaranya, ada yang anaknya. Itu pengen dia itu membuat nasihat yang tidak secara langsung dia itu gini, ya, dengan menggunakan orang lain. Nah, jadi dengan metode 100 orang atau dakwah orang lain ya, kayak 100 WA gitu. Kalau biasanya memang minder sih, entah istri atau suami dalam keluarga mau nasihatin suaminya barangkali. Dia atau suami. minta ke saya, Pak, saya minta mungkin dia memberikan tahu permasalahannya begini. Ini ada seperti ini, tolong dibuatkan tema ini. Ya gitu. Sudah, saya garap. Tapi harus maaf ya, harus antri dulu karena kan juga ada banyak permintaan. Nanti selain kan saya juga alhamdulillah biar saya juga banyak, saya mempunyai bukan follower ya, grup yang saya ikuti itu kurang lebih ya sekitar 170-an grup. 170-an grup itu tiap hari saya kirim. Itu jadi di grup tersebut, misalkan ya di grup parkiran dakwah itu kan salah satunya. Saya sudah tak kirim gitu, ada orang lain yang juga ngirim gitu juga. Berarti ada yang salah satu grup tersebut itu selain dia membaca, dia juga ngejar ke grup yang lain. Jadi ya insya Allah ya semoga aja semakin seluas-luasnya, semakin banyaknya. Ya saya berharap ini menjadi wasilah lah, nggak usah ngumati lah. Itu jenengan untuk konten Katafat itu ngedit sendiri atau ada tim yang ngedit? Itu kan lumayan menarik sebenarnya, desainnya macam-macamnya. Raden Ngabei digarap dewi. Masya Allah. Bagaimana ya gunakan ini saja. Saya tidak bisa komputer tidak bisa. Buat sendiri. Saya pikir kira ada adminnya atau ada yang untuk ngedit anaknya atau siapa gitu, enggak ada ya take sound untuk recording sendiri. Nanti mencari gambar-gambar yang pas sesuai tema. Kemudian nanti ngediting video di situ. Ya alhamdulillah. Tapi memang harus punya banyak bank, dalam artian bank data bukan bank data saja, dalam arti saya harus kadang membuat banyak, karena bisa jadi saya kadang ada kesibukan hari tersebut tidak bisa membuat. Sudah punya cadangan berapa secercah Katafat itu, seperti saat ini saya sudah ada sekitar mungkin hampir 20-an atau itu sudah tinggal nanti share gitu. Kalau mungkin pas ada kesibukan, karena itu kan alhamdulillah bisa continue tiap hari, bisa rutin tiap hari, karena sekali tidak muncul banyak yang protes, tanya mana ini gitu. Gitu. Iya. Memang saya juga sering dapati jamaah dari warga dakwah itu komentar seperti itu kalau nggak ada yang nge-share. Karena awalnya saya mikir gini, apa iya kalau kita nge-share kebaikan ada yang baca, apalagi teksnya panjang gitu, terus ada cerita macam-macam. Ternyata tetap ada juga yang ngambil atau yang baca apa yang kita share itu. Berarti memang buat kita nggak perlu maksudnya nggak perlu pesimis gitu tadi ya, untuk meng-share kebaikan. Ya apalagi kalau modelnya sekarang tadi, misalkan apa yang panjang, saya memang buatnya pendek. Secercah itu kan sebetulnya sebuah singkatan. Apa? Secercah itu adalah sekelumit cerita cahaya hati. Jadi kan memang cuma sekelumit. Iya. Dan hampir-hampir banyak di situ masalah hati juga ya, banyak yang masalah hati, dan juga banyak masalah-masalah keseharian di sekitar kita. Atau saya sering juga mendapatkan entah dari kajian siapa, kemudian saya ambil kalimatnya, saya misalkan saya buat quote-nya atau saya buat kata-katanya yang lainnya, saya mendapatkan, atau mungkin saya dari membaca buku, atau tadi dari request seseorang, terus kemudian saya ambil dari situ gitu. Cuman sedikit, enggak, kadang ada yang capek banyak sekali di scroll aja. Kalau cuma sedikit lah, sekali dalam satu halaman sekali baca udah tahu maksudnya. Iya, memang menarik itu dan harus
harus dikembangkan oleh anak-anak muda zaman sekarang juga sebenarnya, karena potensi anak muda juga lumayan besar. Betul, gitu. Iya. Karena memang kalau menurut survei itu yang pernah saya baca, penggunaan media terbesar itu memang anak-anak muda. Bahkan dari anak kecil yang masih SD sampai SMA atau kuliah itu terbesar memang dari anak-anak muda. Dan memang target kita kan seperti itu tadi ya, untuk merubah mereka biar nggak terlalu kejauhan buruknya bahasanya gitu. Iya. Mungkin iya. Oh iya. Jenengan selain pendakwah kan juga pengusaha. Mungkin minta motivasinya Tat. Dakwah dan usaha itu berapa penting untuk kita semua? Apa kita harus fokus dakwah tok tapi nggak usaha, atau dua-duanya harus seimbang, atau bagaimana? Ya tetap. Tapi memang kalau yang namanya dakwah kan memang sebuah itu tugas pokok ibaratnya. Usaha ya memang bagaimanapun kita tidak akan mungkin meninggalkan, karena di situ kan juga kita mencari maisahnya di situ. Bagaimana Allah akan memberikan rezeki dengan melalui perantara sebuah sebab. Walaupun bisa saja sih terus kemudian beri, tapi kan bisa jadi kalau dengan ini kan akan lebih mudah, kita orang juga memahami lebih mudah. Rezekinya lewat sini, lewat usaha, dimudahkan usahanya. Apalagi kalau dagang, tapi memang subhanallah yang namanya dagang itu harus benar-benar sabar. Kadangnya nek dagang itu memang butuh ketawakalan tinggi. Iya, kalau kita melihat para dai-dai dari mulai zaman dahulu kan banyak juga mereka para pedagang-pedagang. Iya. Karena penting. Penting juga untuk pembiayaan kan, karena Imam Salih ya, perkataan Imam Syafi'i itu loh tadi. Jadi harus beliau aja sendiri, orang tuanya benar-benar menyiapkan uang untuk mendidik beliau kan. Betul, gitu. Iya. Begitu, entah kita sebagai murid atau mungkin sebagai dai-nya, penyampainya tetap harus ada usaha, karena itu untuk mendorong itu. Dan tapi jika tidak boleh berlebihan barangkali tadi ya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa rezeki itu sudah ada. Iya. Dalam artian rezeki itu jatahmu sekian sudah ada. Kita kan di bukan bagaimana itu tahu apa rezekinya itu seperti apa, maksudnya kita disuruh mencarinya dengan cara yang seperti apa. Kalau jatahnya sudah dapat, misalkan hari ini dapat 100.000 atau 50.000 itu sudah ada jatahnya. Tapi nanti kamu menggunakan cara seperti apa, cara yang baik atau cara yang tidak baik. Nah, di situ kan disuruh mencari itu apa halalan thayyiban juga kan. Jadi kan tetap harus pada relnya gitu. Iya. Ya, jadi luar biasa, banyak ilmu yang bisa kami ambil tentunya. Jadi mungkin itu Tat untuk pertemuan kali ini, tidak terlalu panjang tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita. Jadi semoga bisa ada kelanjutan untuk ketemuan di Sapa Ustadz di episode berikutnya. Ada hal-hal yang harus dibahas lebih mendalam tentunya. Ya. Baik tentang dakwah, cerita dakwah, macam-macam, motivasi dakwah ataupun usaha. Ya. Alhamdulillah kita sekarang berada di kediaman jenengan. Ya, ini di Jalan Jatingaleh 2 nomor 49 Semarang. Oh, Jatingaleh 2 nomor 49. Jatingaleh 2 nomor 49. Ya, jadi teman-teman jangan lupa kalau pas lewat sini jangan lupa mampir di silahkan warung beliau ya, ayam bakar Bang Toyib Wongsimo 2 ya. Tadi alamatnya di Jalan Jatingaleh berapa tadi? Jatingaleh 2 nomor 49. Nah, nomor 49 tentunya di Kota Semarang ya. Begitu Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu sebelumnya istirahat siang jenengan. Saya juga terima kasih atas kerawuhannya, kedatangannya. Sambil diminum dulu. Semoga berkah gitu. Amin. Ya, itu Ustaz, semoga bisa bertemu di lain waktu. Kami doakan semoga sehat selalu. Amin. Ya, tetap banyak bermanfaat untuk umat dan usahanya berkah dan lancar. Amin. Terima kasih. Sama juga untuk jenengan semua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.